Assalamualaikum Sobat Muslim. Mari berdonasi buat para penghafal Al-Quran dan pengembangan TV Islam bersama Zadut Taqwa TV. Ayyuhal ikhwah, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum wa razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wal a'mal as-salihah. Setelah kita mengetahui bahwa takwa, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai jalan kita meraih kebahagiaan, setelah kita mengetahui keikhlasan yang kita perjuangkan di dalam kita berada di majelis ilmu, di dalam kita mengajarkan ilmu, di dalam kita menunaikan salat, kita salat dengan berjamaah, kita menunaikan salat-salat sunnah, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan puasa-puasa sunnah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dan ini menjadikan sebabnya kita meraih kebahagiaan. Maka jalan yang selanjutnya yang bisa menjadikan kita bahagia adalah meninggalkan ar-riya. Meninggalkan ar-riya. Ternyata dengan kita meninggalkan riya, ini adalah jalan yang akan menjadikan kita bahagia. Jalan yang akan menjadikan kita bahagia. Namun perkara ini bukan perkara yang mudah untuk kita atasi. Setelah saya mengamati, setelah saya mengevaluasi bahwa sebuah komunitas yang di situ tumbuh keikhlasannya, semuanya menginginkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kenikmatan dan keindahan yang tidak ada di sebuah tempat yang lainnya. Begitu pula ketika setiap kita berusaha untuk meninggalkan dosa besar ini, yaitu ar-riya dalam perjalanan kehidupan kita, maka hubungan di sebuah komunitas akan menjadi indah dan akan menjadi nikmat, dan kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Karena ketika di antara salah satu komunitas kita, di antara salah satu santri, dia tidak berbuat sesuatu, dia tidak mengerjakan sesuatu, tapi dia mengatakan dirinya yang mengerjakan, dia yang melakukan, dia menampakkan amalannya kepada yang lainnya, maka tentunya ini akan menjadikan komunitas tersebut dan suasana dalam ruangan santri tersebut akan tidak nyaman dan akan tidak kondusif. Maka sungguh apa yang menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata akan memberikan kebaikan pada kita semua. Sekarang pertanyaannya adalah, hal ar-riya'u yadkhulu 'ala shalihin? Apakah amalan riya ini akan masuk pada orang-orang yang saleh? Jadi kita dalam perjalanan menuntut ilmu, kita juga berusaha untuk mengamalkan ilmu sehingga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang saleh. Apakah di perjalanan kita menjadi orang soleh ini nanti kita akan diuji dengan ar-riya ini? Kalau orang soleh saja akan diuji dengan ujian ini, bagaimana orang-orang yang tidak soleh? Bagaimana orang-orang yang dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah? Bagaimana orang yang mereka enggan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang dia tidak takut kepada Allah, yang penting dirinya mencapai sebuah tujuan, faliyadzubillah. Maka ketika ada pertanyaan apakah riya itu akan masuk pada orang-orang yang saleh? Ya. Maka ini menjadikan antisipasi kita, berusaha kita untuk terus berikhtiar agar supaya kita terjauhkan dari sifat tersebut dan terus berdoa mulai sekarang dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hampir setiap saya mengajar, hampir setiap saya mengisi kajian, saya berusaha untuk memintakan untuk diri saya secara khusus dan antum sekalian. Kenapa? Karena sebesar apapun amalan kita, sebesar apapun yang kita perjuangkan, ketika adanya riya dan adanya kesyirikan, maka tentunya akan sirna apa yang kita lakukan dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Betul-betul orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ikhlas, orang-orang yang meninggalkan riya itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ketika Allah tidak menghendaki kita, tidak memberikan karunia pada kita, tidak menyayangi kita, maka tentunya ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Maka ikhtiar, berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Madakhilus syaitani 'alal 'abdi adidatun wa yalbasu kulla sinfin lubusahum faya'uzzut tujara ila akli riba wa yuzayyinu lin-nisa'i umura zinatil muharramati wa yadkhulu 'ala salihina min babir riya'. Masya Allah, Allahu Akbar. Pintu masuk syaitan. Syaitan masuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pintu yang beraneka ragam. Jadi pintu masuk syaitan pada hamba itu beraneka ragam. Dan syaitan memakai pintu masuknya di setiap golongan dengan pakaian mereka. Faya'uzzut tujah, maka syaitan membangkitkan para pedagang, para saudagar ila akli riba, supaya para pedagang, para saudagar itu memakan harta riba. Kalau seorang pedagang dia mempunyai harta triliunan, bermiliar-miliar, ketika ditaruh di bank, ketika dia tidak kuat dan tidak mengerti, tidak memahami tentang dosa besarnya riba, maka dia akan tergiur sehingga dia akan menyimpan dan akan memakan harta riba tersebut. Ini ujian bagi para pedagang, bagi para saudagar. Wa yuzayyinu linisa'i umura zina al-muharramah. Syaitan menghiasi para wanita. Ya, maka ingat-ingat, berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang yang baik, yang sehingga Allah berikan nantinya karunia wanita-wanita yang salihah dalam kehidupan antum, yang sehingga dia menjaga dirinya, menutup auratnya ketika dia keluar rumah. Karena wanita pun sekalipun sudah ditutup semuanya, ketika keluar rumah, syaitan itu senantiasa menghiasi dari atas, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari depan. Maka bagaimana ketika yang keluar adalah istri antum sekalian?
dalam kondisi tidak berpakaian syar'i, faliyadzubillah. Jangan. Sebagai bentuk tarbiyah pendidikan kepada anak-anak antum nanti, antum langsung menghadiahkan anak-anak antum dengan istri yang saleh. Maka jangan antum kira bahwa perjuangan antum untuk antum menjadi orang-orang yang saleh, antum berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, belajar dengan sungguh-sungguh, menunaikan adabnya, bagaimana beradab dengan para pengajarnya, bagaimana bermuamalah baik dengan sahabatnya, bagaimana beradab dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk antum sendiri. Asatidzah itu hanya memberikan pengarah. Kalau antum dikasih hidayah taufik, nanti kita akan mendapatkan amal jariahnya. Untuk antum sendiri. Bagaimana antum menjadi orang yang saleh, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah berikan antum istri-istri yang baik, yang pada akhirnya dia perhatian dengan pakaian yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena wanita nanti akan dihiasi oleh syaitan untuk melakukan urusan-urusan yang terkait dengan perhiasan yang diharamkan. Kalau keluar rumah yang penting bersih, jangan sampai pakai wewangian. Kalau dalam rumah dia berhias untuk suaminya. Ini menunjukkan pahamnya seorang wanita dengan kesalehan dirinya, dengan salihah dirinya. Dan ini tidak mudah. Maka antum akan mendapatkan wanita yang salihah, yang mengerti tentang haramnya perhiasan yang diharamkan ketika keluar rumah, adalah ketika antum menjadi orang-orang yang saleh sebelum antum menikah. Wa yadkhulu 'ala salihin min babi riya. Ini babnya kita. Dan masuk syaitan kepada orang-orang saleh, mengganggunya syaitan kepada orang-orang yang saleh dari dosa besar, yaitu masalah riya. Tauhid yang ada, yang dipelajari di ma'had ini, antum pelajari dengan sungguh-sungguh. Sekalipun sudah sering dengar, karena tauhid ini mengingatkan kita, perkara yang paling utama yang harus dipelajari adalah tauhid. Setelahnya adalah yang penting dari urusan yang lain. Dan ini merupakan tugas dakwah para Rasul. Qala at-Tibi 'anir riya wa huwa min adarri ghawailin nafsi wa bawatini makaidiha yubtala bihi al-ulama'u wal 'ubbadu wal mushammiruna an sakil jiddi lisuluki tariqil akhirah wa huwa min akhfal abwabi wa adarriha 'alal abdi. Berkata At-Tibi tentang riya ini, beliau mengatakan bahwa riya wa huwa min adarri ghawaili nafsi. Kenapa saya baca adarri enggak adarra, isim tafdil tapi kemasukan huruf jar? Harusnya adalah jarnya pakai fathah, tapi karena disambung-sambung dan akhirnya ada isim ma'rifahnya, maka hukumnya batal. Sehingga wa huwa min adarri ghawailin nafsi. Riya adalah termasuk bencana-bencana jiwa yang paling memberikan madarat. Jadi riya termasuk bencana yang paling memberikan madarat pada jiwa manusia. Wa bawatini makaidiha, dan riya termasuk
tipu daya muslihat yang samar, yang berbahaya pada jiwa seorang hamba. Maka perlunya kita bersama, kita mengkaji dan kita ulang-ulang hal ini. Dan ini adalah nasihat yang pertama untuk saya, dan yang kedua adalah untuk antum sekalian. Yu'tala bihil ulama. Para ulama diuji dengan riya ini. Para ulama yang kokoh ilmunya, yang luas ilmunya, yang mereka berusaha untuk bertalabul ilmi, menghiasi dengan adab di majelis ilmu, menghiasi dengan adab ketika dia berinteraksi dengan ilmu, menghiasi dengan adab tatkala dia bersama dengan para pengajar ilmu, sehingga menjadi al-alim minal ulama. Itu pun diuji dari bab ar-riya. Bagaimana dengan kita yang baru menjadi seorang penuntut ilmu yang kecil? Wal ubad, dan juga ahli ibadah, ketika kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, ketika kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Ketika antum dipilih oleh Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang menekuni kaidah-kaidah bahasa Arab, untuk menjadi orang-orang yang menekuni kitabnya para ulama ahli sunnati wal jamaah, dengan beban yang berat yang antum rasakan dan antum kuat, itu semua adalah fadlu min rabbil alamin, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum beribadah di sini ketika antum pandai mengatur niat antum di tempat ini. Wal mushammiruna an sakil jiddi lisuluki tariqil akhirah. Dan diuji pula orang-orang yang mempercepat langkah kakinya, langkah betisnya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan untuk menapaki, meniti jalan menuju akhirat. Perhatikan di sini. Maka perlunya kita punya sahabat-sahabat yang baik yang mengingatkan kita. Maka perlunya ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Kita terus berjalan dengan pasti, tapi kita selamat. Maka tidak ada ruginya kita menjadi orang baik. Tidak ada ruginya kita bersahabat dengan orang baik. Tidak ada ruginya kita berada di komunitas orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan ilmu ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Antum bersyukur. Belum tentu antum di rumah, orang tua antum sangat memperhatikan antum. Sekalipun di sini kadang-kala mungkin tidak semua ustadz bisa semuanya memperhatikan antum. Akan tapi sebagian besar dari asatidzah memperhatikan antum, bagaimana antum menjadi orang-orang baik. Bisa jadi antum di rumah tidur terus, bisa jadi karena balas dendam. Antum di sini dimudahkan Allah, sebelum azan antum sudah diarahkan untuk ke masjid. Ini nikmat. Antum mengamalkan hadis Rasulullah SAW, syabun nasa fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, masya Allah. Belum tentu juga antum di rumah ada langsung berangkat, ujiannya banyak. Maka syukuri, nikmati apa yang ada di depan kita semua. Namun ketika kita sedang semangat ingin melaju dengan cepat untuk urusan akhirat, perlunya ada orang-orang yang mendampinginya. Maka perlunya tanasuh, maka perlunya kita saling menasehati, saling mengingatkan agar supaya kita selamat semua. Wa huwa min afal abwab, dan riya merupakan pintu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu yang paling mengkhawatirkan. Wa adharruha, dan pintu yang pintu-pintu yang paling berbahaya ala abdi, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi Taisiril Azizil Hamid, maka dikatakan di dalam kitab Taisir Azizil Hamid, ini kitab tentang tauhid.
ar-riya'u akhwafu 'ala salihina min fitnatid dajjal. Riya perkara yang paling ditakuti, yang dikhawatirkan kepada orang-orang yang saleh daripada fitnah dajjal. Dosa riya ini, perbuatan riya ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan pada orang-orang yang saleh dari fitnah dajjal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhafu ala ashabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terkait dengan dosa riya ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang-orang pilihan, termasuk generasi terbaik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat mengkhawatirkan kondisi para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Maka saya berharap kepada antum sekalian untuk menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hafalkan doa ini dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Karena orang-orang pilihan saja, orang-orang terbaik saja yang menjadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Wa yaqulu lahum, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbiruhum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal. Maukah aku kabarkan pada kalian wahai para sahabatku dengan apa yang aku paling takutkan pada kalian di sisiku daripada ujian fitnah masiihid dajjal. Nah, kita juga berusaha untuk mengulang-ulang surat Al-Kahfi ayat yang pertama sampai 10. Mudah-mudahan nanti dengan adanya fitnah Masiihid Dajjal, kita terjauhkan dari fitnah tersebut. Yang kadang lupa kita hafalkan lagi, kita hafalkan lagi. Karena Masya Allah banyak ujian dalam kehidupan kita. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, bala, na'am, ya. Qala asyirkul khafi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang paling ditakutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah syirik yang samar, yaitu yang dimaksudkan adalah riya. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Ada seorang laki-laki yang dia salat, dia berdiri dan dia sholat, kemudian memperbagus sholatnya. Ketika dia melihat ada pandangan manusia pada dirinya, maka saya nasihatkan kepada diri saya dan juga antum sekalian, mudah-mudahan sebelum kita sholat terus kita menata niat kita. Ketika kita menata niat kita, maka kita akan terasa nyaman dan indah. Dan kemudian tetap memperhatikan sunnah-sunnahnya. Di antaranya yang kadang terluput adalah sunnah membaca doa al-iftitah. Begitu takbir, tidak lama kemudian langsung al-fatihah. Walaupun itu sunnah, tapi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengingatkan saya dan semuanya. Sekalipun itu adalah sunnah, tapi hendaknya kita perhatikan. Dan tatkala kita memperhatikan amal-amal kita di dalam sholat, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk menghusyukkan diri kita tatkala kita sholat adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridhonya manusia. Dan penyakit terkait dengan riya ini adalah penyakitnya yang akan menimpa kepada para penuntut ilmu dan juga orang yang saleh.
Jadi kita ini akan diuji dengan ini. Maka kita saling ta'awun, saling mengingatkan. Maka beliau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhirul asya'i nuzulan min qulubi salihin hubbu sultati wa tasaddur. Hal yang paling terakhir luntur dari hatinya orang-orang yang saleh adalah cinta kekuasaan dan cinta eksistensi. Pengennya di depan. Tapi ingat-ingat, antum jangan suudon. Pengamatan saya, tatkala sedang merintis sebuah pesantren, harus ada orang yang di depan. Kalau nggak ada orang yang di depan, maka nanti nggak ada yang memutusi ketika ada ujian-ujian. Dan merintis pesantren ini sesuatu yang tidak mudah. Maka ketika ada seseorang yang dia ketika merintis sebuah pesantren dan dia di depan, niatnya adalah untuk supaya semua berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan termasuk arya. Bukan termasuk hubbus sultah. Tapi kalau dia ingin berkuasa semata-mata ingin berkuasa, bukan menginginkan adanya cita-cita mulia, maka ini adalah jalan yang keliru. Maka di sini ada sesuatu yang tipis, perbedaan yang sangat tipis. Sama-sama ini akan berada dalam sebuah tempat yang itu sama-sama untuk supaya bisa berjalan dengan baik, memberikan keputusan, menguasai, tapi satunya adalah untuk supaya kondusif mencapai cita-cita mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi banyaknya pertengkaran, maka inilah niat yang mulia. Tapi ketika menguasai hanya sebatas menguasai, maka ini adalah sifat yang tidak baik. Wa tasaddur, dan menonjolkan diri. Maka harus dibedakan. Ada orang-orang yang memang cinta dakwah, cinta mengajar, senang berdakwah, sehingga kadang eksis. Maka ketika orang-orang seperti ini, menyikapinya adalah ditemani, jangan dicaci, jangan dicela. Ditemani agar supaya tidak jatuh ke dalam kumbang dosa riya ini. Tapi langkah-langkah dia ingin berdakwah, ingin mengajar, ini adalah jalan yang sudah tepat. Hanya harus ditemani agar supaya tidak terjatuh dalam perbuatan riya. Maka tidak boleh kita langsung menuduh, menjustis sahabat-sahabat kita. Penyakitnya orang soleh dan orang yang berdakwah adalah ketika dia terjatuh dalam riya. Tapi penyakitnya orang-orang yang melihat dalam perjalanan dakwah ini adalah kadangkala mereka melihat secara zahir dan dia tidak tahu isi hatinya. Maka lebih baik sikap yang harus kita miliki adalah kita mendoakan, mendampingi, mengingatkan agar supaya orang-orang ini mencapai keberhasilan dunia dan akhirat. Nasihat Al-Imam Asy-Syatibi ini disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam. Wasalihu idza kana yura'i bi amalihi yu'adzabu fil akhirati qabla ghairihi. Masyaallah. Ini ketika kita dimudahkan untuk beramal saleh, Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, maka orang yang saleh tatkala dia beramal kebaikan tapi dia ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, maka nanti diazab dalam kehidupan akhirat sebelum yang lainnya. Jadi sebelum yang lain, yang dihakimi adalah nanti orang-orang yang saleh. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha
qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat, ini juga nasihatnya beliau Fadilatul Syekh Dr. Abdul Karim As-Silmi Al-Jazairi hafizahullah ja'ala wa'ala. Orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat adalah orang laki-laki, seorang laki-laki yang mati dalam peperangan. Lalu dia didatangkan. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dikasih nikmat-nikmatnya. Orang bisa berjuang, bisa berperang, itu nikmat. Maka dia pun mengakuinya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berkata, engkau telah berdusta. Akan tapi engkau melakukan itu supaya disebut sebagai seorang pemberani, dan ucapan itu telah diucapkan oleh manusia. Kemudian ternyata tatkala dia berjihad, berjuang, hanya ingin dikatakan pemberani dan sudah dikatakan oleh manusia, kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa dan dia diseret dengan wajahnya, diseret bukan dengan tangannya, bukan kakinya, tapi wajahnya yang diseret sampai dia pun dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini jangan menjadikan antum takut, tetap berusaha untuk berjuang, berjihad, tapi ditata niatnya. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya finnar. Nasihat untuk kita, seorang laki-laki yang dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu, ya belajar ilmu antum, kita juga masih belajar juga, mengajarkan ilmu para asatidzah, wa qara al-Qur'ana, dan seseorang yang membaca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, fa'utiya bihi, maka didatangkan orang yang belajar ilmu dan orang yang belajar Al-Quran ini, didatangkan, diberitahu tentang nikmat-nikmatnya. Dia mengetahui tentang nikmat tersebut. Perhatikan di sini. Berarti ketika kita ditakdirkan untuk menjadi penuntut ilmu, berarti ketika kita ditakdirkan untuk menghafal Al-Quran, kita itu adalah orang yang mendapatkan nikmat. Perhatikan di sini. Kalau antum masih belum bisa memahami belajarnya antum itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah, antum harus banyak merenung kepada Allah. Ketika antum belajar Al-Quran, ada yang mengarahkan untuk antum pelajari Al-Quran, antum belum bisa memahami ini sebuah nikmat, antum menyelisih hadis Rasulullah SAW. Maka belajarnya kita adalah nikmat, menghafal Qur'annya adalah nikmat. Qala fama amilta fiha, Allah berkata, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Ilmu dan Al-Quran yang telah dinikmatkan, apa yang dilakukannya? Orang itu menjawab, aku telah belajar agama, mengajarkannya, dan aku telah membaca Al-Quran. Allah berkata, engkau dusta, akan tapi engkau belajar agama supaya disebut alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari, dan itu ucapan telah dilontarkan oleh manusia. Maka perbaiki niat kita. Kalau sudah mempunyai niat yang baik, dikokohkan lagi. Kalau belum, dikembalikan lagi. Jangan sampai kita terkena dengan hadis Rasulullah SAW, karena seorang penuntut ilmu ketika dia tidak ikhlas, seorang penghafal Quran ketika tidak ikhlas, maka
orang yang kedua yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dia berdusta, diperintahkan agar orang tersebut dibawa, maka dia pun diseret dengan wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nari. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang diberikan kelapangan oleh Allah, ya kelapangan harta, dianugerahi oleh Allah dengan segala macam harta. Perhatikan di sini, perhatikan. Maka ikhlas meninggalkan riya ini penting untuk kita pelajari, karena setelah mujahid, setelah ahlul ilm dan ahlul Quran, yang ketiga adalah ahlul mal. Jadi nanti antum kalau menjadi orang kaya, ketika berjuang tetap harus menata niatnya. Lalu dia pun didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya, dan orang itu pun mengenalinya nikmat-nikmat tersebut. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Orang itu menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun sebagai peluang untuk berinfak, melainkan aku berinfak di situ semata-mata karenamu. Allah berkata, engkau dusta, akan tapi engkau melakukan seperti itu supaya disebut dermawan, dan ucapan itu telah dilontarkan. Maka orang itu diperintahkan untuk dibawa, lalu dia pun diseret dengan wajahnya, kemudian dia dilemparkan di neraka. Maka beliau muallif kitab Khutwat ila Sa'adah, beliau memberikan nasihat kepada kita, fata'ammal hadzal hadits, maka perhatikan hadis ini. Fa inna awwalan nasi yuqdha fihim yaumal qiyamah al-mujahhidu wal muta'allimu wal mutasaddiq idza fasadat niyatuhum. Sesungguhnya orang pertama kali yang disidang pada hari kiamat adalah pejuang, orang yang belajar. Di sana juga disebutkan ahlul Quran, orang yang bersedekah ketika niat mereka adalah rusak. Wa yushabuna ala wujuhihim finnar, dan diseret wajahnya, bukan diseret kakinya, bukan diseret tangannya, tapi diseret wajahnya menuju neraka. Ma'annal amal alladhi amiluhu min ajlil a'mal indallah. Sesungguhnya amalan yang mereka amalkan, akan tapi apa yang menjadikan mereka seperti itu? Walakin junuhun niyyah 'anil ikhlasi aradahum fil hawiyah. Akan tetapi karena ya condongnya niat yang jahat, ya dari ikhlas, yang harusnya dia ikhlas ternyata dia yakni mempunyai niat-niat yang jahat, maka pada akhirnya Allah menghendaki mereka dilemparkan ke neraka hawiyah. Maka nasihat saya, banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk meminta surga dan dijauhkan dari azabnya api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena karunia yang Allah berikan pada kita, di sana ada ujian-ujian. Yang mudah-mudahan dengan karunia yang Allah berikan pada kita semua, dengan doa-doa kita, tatkala kita akan tergelincir, karena Allah mengetahui kita senantiasa meminta surga, dijauhkan dari api neraka, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua jalan-jalan menuju surga. Assalamualaikum Sobat Muslim. Mari berdonasi buat para penghafal Al-Quran dan pengembangan TV Islam bersama Zadut Taqwa TV.